atas sesuatu yang kita miliki, maka adillah dalam kasih sayang. Oh, punya isteri lebih daripada satu, adillah. Kalau tidak, salah satu isteri juga akan kita dapatkan di dalam sumur. Mana isteri yang ketiga? Di dalam sumur. Ini bahaya. Atau buat segera pesankan satu rumah di surga untuk orang tua ini, lalu tulis di rumah ini, kata Rasulullah, Baitul Hamdi, tulislah ini rumah puji-pujian. Begitu penghargaan Allah kepada orang tua yang ketika anaknya meninggal, dia dahului dengan kalimat Alhamdulillah. Anak bapak meninggal, Alhamdulillah. Orang lain yang tidak faham, tak pernah ikut pengajian malam Rabu di sini, akan mengatakan kapungoy, anaknya meninggal, Alhamdulillah, kapungoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu fadilah beriman atau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad tidak akan dimusnahkan dari permukaan bumi sampai kiamat terjadi. Tidak akan terjadi pemusnahan massal seperti yang terjadi di umat-umat yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua di antara kasih sayang Allah terhadap keberadaan Nabi Muhammad, sekaligus menjadi ijabahnya doa Nabi yang memohon agar umat Muhammad tidak diturunkan azab dari langit dan tidak diturunkan azab dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, dan Allah kabulkan itu. Namun seperti yang kita sebutkan, namun Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi agar umat Muhammad tidak saling membunuh, saling berpecah belah, ternyata tidak dikabulkan Allah. Maka terjadilah apa yang telah ditakdirkan Allah. Umat Muhammad sesama kita berpecah belah, bahkan saling menzalimi, saling membunuh. Dan sebagai penutup pembicaraan kita di minggu yang lalu, hadis-hadis itu bukan dimaknakan bahawa kita wajib melakukan bunuh-membunuh atau berpecah belah, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah berusahalah menghindar dari takdir tersebut. Walaupun tetap terjadi, tapi janganlah kita masuk golongan orang yang saling menzalimi di antara kita. Baik, itu sekadar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan masih
fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yaitu umat Muhammad dimuliakan, diberi kelebihan dengan pemberian kalimat istirja'. Jadi salah satu daripada kelebihan yang Allah beri kepada umat Muhammad, Allah anugerahkan satu kalimah yang belum pernah diajarkan kepada umat-umat terdahulu, iaitu kalimah istirja'. Kalimah istirja' itu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam dua hadis tentang masalah ini. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan secara marfu', artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Mardawih. Banyak ulama mengatakan derajatnya hasan, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, wa'atiyat ummati syai'an lam yu'atihi ahadun minal umam. Umatku diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ada satu pemberian Allah yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa dia? Yaitu ayyaqulu 'indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Muhammad diberikan satu kalimat langsung dari Allah, yaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini dikuatkan dengan hadis dari Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu qala, laqad u'tiyat hadhihi al-ummah 'inda al-musibah syai'an lam yu'tihi al-anbiya qablahum. Jadi Sa'id bin Jubair itu pernah mengatakan bahawa sesungguhnya umat ini diberikan sesuatu oleh Allah ketika musibah, lam yu'tihi al-anbiya qablahum, belum pernah kalimat itu diberikan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau u'tiyaha al-anbiya la u'tiyaha Ya'qub. Seandainya kalimah itu pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, maka pasti Ya'qub alaihi salam idza yaqul, pasti Ya'qub alaihi salam tidak mungkin mengatakan ya asafa ala Yusuf. Jadi Nabi Ya'qub alaihi salam ketika kehilangan Yusuf alaihi salam dan dikabarkan kepada ayahnya oleh saudara-saudaranya yang berusaha menghilangkan Yusuf, mereka mengabarkan kehilangan Yusuf yang dicintai oleh Ya'qub. Lalu Nabi Ya'qub mengatakan secara spontan, ya asafa ala Yusuf. Alangkah sedihnya aku, alangkah berduka citanya aku di atas Yusuf atau kepada Yusuf. Jadi kata Sa'id bin Jubair, kalau sudah ada kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, pasti Nabi Ya'qub tidak akan mengatakan kalimat itu. Artinya tidak akan mengatakan kalimat ya asafa. Pasti beliau akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namun karena kalimat itu belum diberikan, makanya Ya'qub mengeluarkan kalimat selayaknya seseorang yang bersedih. Itu kan dalam surat Yusuf, Nabi Ya'qub sampai putih matanya menahan sedih, kata Allah. Artinya buta matanya, menahan sedih terus-terusan kehilangan anaknya Yusuf alaihi salam.
dan sekaligus wahwa qadhim, kata Allah, dia sekaligus menahan rasa amarahnya, sedih bercampur marah, tapi marah itu dia tahan. Dia marah kepada abang-abangnya Yusuf yang tega menganiaya adiknya walaupun lain mama. Itu Yusuf dan Bunyamin satu ibu, abang-abangnya ini itu ibu yang berbeda. Nabi Ya'qub menahan kemarahannya, tapi yang keluar dari kalimatnya adalah kalimat itu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berhati-hatilah dengan sikap orang tua yang memilih kasih di antara anak-anak. Ini pelajaran penting. Ketika kita menampakkan kasih sayang yang timpang di antara anak-anak kita, kita terlalu menyayangi si bungsu. Kalau si bungsu menangis, tetap yang salah adalah abangnya, walaupun si bungsu yang melakukan kesalahan itu, atau si bungsu terjatuh dengan sendirinya. Si abang pun mungkin tidak sempat melihat adiknya jatuh. Yang kita marahi abangnya, yang kita bilang tidak ada otak, abangnya. Nanti abangnya di belakang kita akan mengatakan bapak enggak ada otak, kita enggak ada salah apa-apa dimarahinya. Terus kita mulai bersikap begitu. Kita bedakan kasih sayang. Si kecil kita belikan apapun, abang-abang hanya menjadi pembeli. Kita suruh beli ini, tolong beli untuk adik, beli untuk adik, dia sendiri tidak dapat apa-apa. Sampai tua kita memberi hibah pun kita bedakan. Hati-hati dengan sikap itu, karena Allah telah memberi ujian kepada Ya'qub karena salah satu kesilapan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu menampakkan kasih sayangnya kepada Yusuf berlebihan di atas kasih sayang terhadap abang-abangnya. Maka timbullah rasa cemburu. Kan dalam surat Yusuf ceritakan abang-abangnya menyebutkan, sesungguhnya ayah inna abana lafi dhalalim mubin, ayah kita itu sudah betul-betul tersesat. Maksudnya mengapa begitu kita diperlakukan? Semuanya Yusuf, asal apa-apa Yusuf. Dan akibatnya apa? Fatal. Ketika anak-anak tidak bisa melampiaskan kemarahan pada ayahnya atau pada ibunya, maka yang dijadikan korban adalah orang yang disayang tersebut. Makanya abang-abangnya mengorbankan Yusuf. Bukankah cerita ini cerita yang sangat miris? Anak Nabi mencoba membunuh adiknya sendiri, tapi terjadi. Kenapa? Allah ingin memberi pelajaran. Hati-hati dengan kasih sayang yang timpang sebelah di dalam keluarga. Ini yang menyebabkan kecemburuan, sehingga korban adalah orang yang atau anak yang kita sayangi. Maka bapak, ibu, kalau ini terjadi dalam keluarga, segera perbaiki. Jangan sampai anak kita yang paling kecil tiba-tiba sudah di dalam sumur. Siapa yang buang? Abangnya, kakaknya. Gara-gara apa? Yang kecil dapat NMAX, yang besar cuma BMX. Itu terjadi. Maka ini perlu memperbaiki cara mendidik anak. Itu akibat. Sama juga dalam semua permasalahan, atas sesuatu yang kita miliki, maka adillah dalam kasih sayang. Oh, punya istri lebih daripada satu, adillah. Kalau tidak, salah satu istri juga akan kita dapatkan di dalam sumur. Mana istri yang ketiga? Di dalam sumur. Ini bahaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang jadi intinya adalah, itu pelajaran kita ambil tadi, yang jadi intinya adalah, kalau seandainya kalimat istirja' sudah ada di zaman Nabi terdahulu, maka Nabi terdahulu ketika mendapatkan musibah akan keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini disebutkan, dalam tafsir Qurtubi disebutkan tentang kejadian pada Ya'qub yang menyebutkan asafa, dan itu dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sa'id bin Jubair bahwa kalimat itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Allah berikan kepada umat Muhammad.
surat Al-Baqarah mulai dari 155, 156. Allah memulai kalimat dengan mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah mulai dengan kalimat semua kalian kami berikan bala, ujian. Dipakai dua huruf taukid, lam dan nun bertasydid. Semua kalian pasti datang dalam dan pasti datang bala. Jadi enggak ada yang terlepas daripada bala. Semua kita wajib mendapatkan ujian dari Allah. Namun Allah berikan ragam bala. Maka Allah sebutkan berikutnya minal khawfi. Urutan pertama bala yang paling tinggi adalah khauf, rasa takut. Kenapa Allah letakkan rasa takut nomor pertama? Dalam tafsir disebutkan kalau orang sudah ditimpa rasa takut, maka semua bala yang lain beriringan terikut. Masa perang, konflik, baik dalam satu daerah atau perang antar negara, begitu rasa takut muncul, orang mengungsi. Begitu mengungsi, apa yang terjadi? Bala berikutnya mulai bermunculan. Di situ orang kelaparan, tidak bisa tidur, penyakit kemudian mulai mewabah di antara pengungsi, kemudian terpisahnya dengan suami dan istri, anak-anak entah di mana ya, mereka dalam tangisan, tidak ada yang memperhatikan, siang malam hidup menderita. Makanya Allah letakkan khauf itu nomor pertama. Kita saja waktu masa konflik itu jam 8 itu akhir kita berada di jalanan. Setelah itu semuanya dalam rumah. Mau beli Indomie pun tidak bisa. Kalau kita beli Indomie, bisa-bisa kita pulang jadi Indomie. Allah berikan hikmah semuanya. Hari ini konflik tiada. Apa yang terjadi? Orang duduk di kedai kopi, tidak ada rasa takutnya. Maghrib tidak solat, Isya tidak solat. Ada yang dengar ceramah di ujung kopi, di kedai kopi di ujung sebelah masjid, dengar ceramah, tetap tidak pergi ke masjid. Itu usulnya gede. Bukan menyontrok dalam pekerang lagi tu. Karena tidak ada konflik. Begitu berkonflik, timbul rasa takut. Ujian datang bertubi-tubi. Nah ini makanya hikmah kenapa Allah letakkan khauf. Bala pertama nomor satu adalah khauf. Lalu baru ada yang diberikan lapar. Jadi ada yang diberikan rasa takut, ada yang diberikan lapar. Kemudian ada yang diberikan kematian. Kematian sanak saudara, kematian anak, istri, suami, ayah, ibu. Itu balanya macam-macam. Kemudian kekurangan harta, wa naqsi minal amwal, miskin, wal anfus tadi kehilangan jiwa, was samarat, ada yang gagal panen, sudah tanam kemudian banjir, tinggal tunggu masa panen, tiba-tiba Allah habiskan. Cukup dengan hujan 3 hari, gagallah semuanya. Padahal kita menunggu-nunggu harapan untuk panen. Itu semua Allah yang tentukan. Tidak ada yang terlepas dari ketentuan Allah. Tidak ada musibah yang datang begitu saja karena alam yang sedang marah. Itu tidak ada. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mandum ya. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi ada yang mengatakan hari ini gempa terjadi karena lempengan bumi begini. Itu teori setelah terjadi. Banjir terjadi karena ditebangnya pepohonan. Banyak yang pohon tetap berdiri tegak, banjir juga. Banyak yang gunung tidak gundul, banjir juga. Itu cuma salah satu teori. Kenapa Allah berikan bala itu? Bukan karena kita buang sampah sembarangan. Allah berikan banjir. Banyak yang negaranya cukup bersih. Jepang itu cukup bersih. Saya belum pernah ke Jepang, tapi keterangan dari orang-orang semua mengatakan Masya Allah cukup bersih. Tapi apa yang terjadi?
Sekali diberikan oleh Allah getaran bumi, naik air laut, banjir satu Jepang habis. Jadi bukan kerana parit mampet segala macam. Apa kesalahan kita? Kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya satu penduduk dari satu negara beriman dan bertakwa, lamasubatum min indillah khair, yang kutumpahkan untuk mereka semua kebaikan kata Allah. Maka semua yang terjadi itu teorinya begitu, ya, iaitu karena tidak melakukan reboisasi terjadinya apalagi itu yang sisi, ada yang iritasi, yang erosi kemudian macam itu teori kita. Tapi sebenarnya yang Allah ingin nampakkan bahawa Allah beri bala, Allah memberi musibah, itu bahagian daripada ujian Allah, baik berupa bala bagi orang yang beriman atau berupa azab bagi orang yang ahli maksiat. Ini yang sebenarnya perlu difahami. Nah, jadi oleh kerana itu Allah mulai kalimat-kalimat dengan mengatakan kalian semua wajib dapat bala, wajib. Nah, kemudian apalagi Allah sebutkan di ujung ayat, wa basyiris sabirin. Di antara semua bala, yang paling beruntung siapa? Hanya orang-orang yang beriman dan bersabar. Allah kabarkanlah berita gembira kepada yang sabar. Jadi di balik semua bala itu ternyata ada berita gembira. Berita gembiranya apa? Sabar. Bagaimana cara untuk bisa bersabar? Allah berikan jalan. Alladzina iza asabathum musibah, iaitu ketika mereka mendapatkan musibah, apa yang mereka katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu kalimah istirja'. Ternyata itu kabar gembira. Dalam kalimah ini ada dua frasa, iaitu kalimat inna lillah, kemudian kalimat wa inna ilaihi raji'un. Para ulama ahli tafsir menyebutkan, yang pertama kalimat inna lillah itu menunjukkan tawakalnya seseorang hamba terhadap keputusan Allah. Kita ini kan rukun iman ada 6. Yang keenam adalah beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Qadar Allah itu telah tertulis 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi setelah dicipta makhluk pertama, iaitu Al-Qalam, Nabi menyebutkan dalam hadis, makhluk pertama yang dicipta adalah qalam. Lalu Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah. Qalam bertanya, apa yang kutulis ya Allah? Famaza aktub. Lalu kemudian Allah mengatakan, tulislah semua ketentuan yang ada di langit dan di bumi. Disambung dengan hadis yang lain, dan itu terjadi 50,000 sanah, iaitu 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Ini sudah ada semua skenario nya. Termasuklah musibah yang turun pada kita, bahawa di Tamiang akan banjir selama 3 hari, lalu pasar Impres Road Semawi tidak akan ada telur, tidak akan ada wortel, sampai daun buncis pun hilang dari pasar. Itu semua sudah dalam ketentuan Allah. Tidak ada yang meleset. Curahan hujan yang turun, butirannya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat inna lillah, kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami ini milikmu ya Allah, kami tawakal atas semua ketentuanmu ya Allah, kami terima apapun yang engkau lakukan pada kami terima. Ini kalimat sekaligus kalimat tawakal, sekaligus kalimat tauhid. Kita menyerahkan urusan satu-satunya kepada Tuhan kita yang satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kalimat ini tinggi sekali maknanya. Namun ketika orang mengucapkannya
tanpa diiringi dengan rasa iman, maka dia terasa hambar di bibir. Tapi begitu dia renungkan inna lillah, jadi dikabarkan satu musibah, kita ditelepon, jadi kita sedang kerja, tiba-tiba ditelepon, benar ini dengan bapak fulan, benar, isteri bapak kecelakaan, nyawanya tidak tertolong. Langsung kita ucapkan alhamdulillah, sudah lama aku tunggu berita itu. Nah, itu kan itu permasalahan pribadi kan, itu terserah itu masalah itu. Tapi intinya ketika orang mendengarkan musibah lalu dia mengucapkan inna lillah, langsung yang termaksud di dalam itu adalah ya Allah, istriku milikmu, aku pun milikmu, semua kami milikmu, anak kami engkau titipkan itu pun milikmu. Jadi ini kalimat akidah yang tinggi, Pak. Dalam akidah ini begitu tinggi. Ini termasuk orang-orang yang dicukupkan semua urusan oleh Allah, karena Allah janji dalam ayat yang lain, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semua perasaannya, keinginannya, kesedihannya, Allah cukupkan. Artinya Allah buat obat untuknya. Makanya kalimah itu terucap menunjukkan kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Kita sadar, aku hamba, engkaulah Tuhan, aku tiada daya, tiada upaya, engkaulah yang menentukan nasib kami ya Allah. Itu tawakal. Orang bertawakal selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua hal, Pak. Jadi para ulama mengatakan begini, kalimat ini itu bukan hanya pada musibah yang bentuknya musibah besar, kematian, tidak. Hal-hal yang kecil itu dibolehkan, disunnahkan mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un pada hal-hal yang kecil. Tiba-tiba tidak keluar gaji, muncul rasa gundah, atau tiba-tiba kita di PHK, atau apapun urusan, kehilangan harta, apa saja. Karena sebelum ayat itu kan Allah katakan macam-macam musibah kepada kalian, berikan kabar gembira, salah satunya cara adalah ucapkan inna lillah. Namun perlu dipahami begini, kalimah ini keluar dan dimaknai oleh Allah sebagai bentuk sabar ketika musibah itu pertama sekali terjadi. Jadi dulu ada seorang perempuan yang menangisi anaknya di depan kuburan anaknya. Dia meratap-ratap depan kuburan anaknya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewat Rasulullah, perempuan ini tidak perhatian dan tidak terlalu mengenali Rasulullah, karena pada waktu itu semua mereka kenal nama Rasulullah. Kadang-kadang ada yang belum lihat wajahnya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pinggiran gunung, suku-suku Baduy, itu dengar nama Nabi kadang-kadang tapi nggak tahu yang mana, karena jarangnya bertemu Nabi. Nah, ketika Nabi melewati seorang perempuan sedang menangisi, meratapi anaknya yang meninggal, lalu Rasulullah menasihatinya, bersabarlah, dengan berbagai kalimat bersabarlah, kata Rasulullah. Diajak oleh Rasulullah untuk bersabar di atas kematian itu. Perempuan itu menjawab dengan ketus, katanya, itu engkau katakan karena musibah itu tidak terjadi padamu. Dia tidak tahu itu Rasulullah. Lalu Rasulullah berlalu, tidak menyahut seorang yang sedang emosi. Kita kan begitu seharusnya, kalau istri sedang emosi itu kita berlalu saja. Jadi Rasulullah itu begitu, kalau istri atau perempuan sedang emosi kita berlalu, dan itu menjadi obat. Makanya jangan diladeni, istri sedang marah, bapak keluar saja menuju ke masjid. Begitu sampai di masjid disuruh berwudu, kan, seperti Ali bin Abi Thalib berwudu lalu disuruh salat. Jangan sampai di masjid kita hancurkan keran masjid untuk melampiaskan kemarahan kita di rumah. Bukan begitu. Pergi saja. Nanti waktu pulang, istri yang harus faham, itu suami yang baik. Kalau sudah keluar tidak mau meladeni istri yang sedang marah, itu suami yang baik. Dia keluar untuk menenangkan suasana. Istri harus faham ketika suami pulang,
itu jangan diajak berantem lagi. Ini ada yang model ketika suami pulang ditunggu di pintu pagar, kakao orang aja kakak munok kajak dilemparnya pintu pagar ke muka suaminya. Disitulah hari terakhir istri itu berada di pintu pagar itu. Itu kalau istri tidak faham, maka perlu pemahaman ini. Rasulullah lewati perempuan yang tadi, padahal kan bisa saja Rasulullah mengatakan, hei anak kaduri ke yang misalkan begitu. Itu contoh, tapi Nabi tidak melakukan itu kan? Orang kalau sudah marah kan begitu. Ini coba kalau anggota-anggota DPR ketika dimarahi di jalan, dia bukanya kaca, anak kaduri lo kan, dia keluarkan kartu merah, dia keluarkan. Nah, ini ada orang yang membanggakan, begini dan begini saya siapa. Rasulullah tidak. Bisa saja Rasulullah mengatakan, aku Rasulullah, dengarkan aku, tidak, dia lewati. Lalu kemudian perempuan itu dibisikkan oleh sahabat yang melihat kejadian itu, ibu, engkau tidak tahu siapa tadi? Tidak, kata ibu itu. Itulah Rasulullah. Terkejut ibu itu, penyesalannya langsung muncul. Lalu kemudian dia kejar Rasulullah, lalu dia mohon maaf, ya Rasulullah, mohon maaf, aku berkata kasar, aku tidak mengenalimu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Innamas sabru fis sudmatil ula. Kata Rasulullah, wahai ibu, sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi yang disebut sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi begitu dikabarkan anak bapak meninggal, anak bapak di pesantren tersedak waktu makan, termakan sendoknya, mati pak. Di situ kita harus segera inna lillah, keluar kalimat inna lillah. Nah, tapi sebenarnya ada kalimat yang lebih bagus untuk didahului. Karena Nabi mengatakan kalau anak yang meninggal atau keluarga yang meninggal itu dahului dengan kalimat alhamdulillah. Jadi nanti malaikat menghadap Allah, ditanya oleh Allah, aqabatta ruha abdi, engkau telah mengambil ruh dari hambaku? Malaikat mengatakan, benar ya Allah. Aqabatta ruha samrata fuadihi, yang engkau ambil itu kan buah hatinya, artinya anaknya. Jadi ruh hamba yang engkau ambil kan buah hati dari seorang hambaku. Benar ya Allah. Jadi Allah tanya bukan tidak tahu, ingin memberi pelajaran pada kita. Lalu kemudian Allah bertanya, pertanyaan Allah pun bukan bermakna Allah tidak tahu, hanya ingin membuat sebab akibat. Allah tanya kepada malaikat, ketika engkau cabut nyawa anaknya, apa yang dikatakan oleh ayahnya, oleh ibunya? Apa? Orang tuanya bilang apa? Malaikat menjawab, yahmaduka summa istarja'a. Dia memujimu ya Allah, kemudian baru dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Puji dulu. Di balik musibah masih sempat puji Allah. Ini level paling tinggi menghadapi musibah. Ketika Allah menanyakan itu dan mendapatkan jawaban malaikat, dan Allah sudah tahu tentunya, maka apa yang terjadi? Allah katakan kepada malaikat, sekarang pergilah engkau ke surga, charter satu rumah untuk orang tua ini, disuruh charter. Nah, charter itu apa bahasa Indonesianya? Pesankan ya, pesankan atau buat segera pesankan satu rumah di surga untuk orang tua ini. Lalu tulis di rumah ini, kata Rasulullah, Baitul Hamdi, tulislah ini rumah puji-pujian. Begitu penghargaan Allah kepada orang tua yang ketika anaknya meninggal dia dahului dengan kalimat alhamdulillah. Anak bapak meninggal, alhamdulillah. Orang lain yang tidak faham, tak pernah ikut pengajian malam Rabu di sini, akan mengatakan kapungoy, anaknya meninggal, alhamdulillah, kapungoy. Yang kata stres, itende katanya, udah stres dia, nggak tahan lagi itu, makanya keluar kalimat alhamdulillah. Mana ada alhamdulillah? Itu akibat nggak pernah ikut pengajian. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, itu kemuliaan. Tetap puji Allah, terima apa yang Allah berikan untuk kita. Ini level yang paling tinggi dalam menghadapi musibah. Baru kemudian innalillah. Nah, jadi kalimat innalillah ucapkan di pukulan pertama, bukan marah-marah dulu 3 hari, loncat sana loncat sini, kemudian urus surat ini enggak terima, harus ini dulu, nangis, meratap, menampar-nampar, jambak-jambak rambut.
Setelah 3 hari dia capek nangis, air mata telah kering, ya, baru kemudian dia mengatakan, ku terima ya Allah, telah ku terima keputusanmu. Di hari keempat baru dia terima. Itu tidak disebut sabar. Itu tidak ada wabashiris sabirin. Jadi pukulan pertama harus langsung sabar. Memang terasa berat. Nanti ada yang mengatakan, Ustaz enak ngomong kerana belum ada yang meninggal. Ini pelajaran bagi kita. Bersiap-siaplah. Yang belum meninggal, istrinya, anaknya, bersiap-siap. Yang sudah pernah meninggal, berbahagialah ketika mampu melalui ujian-ujian itu. Ada pak sahabat kita yang meninggal anaknya, ada yang meninggal istrinya, anak masih kecil, anak itu tidak ada mamaknya lagi. Sekarang cari mamak baru susah. Satu manyam 2,8 juta. Akhirnya kita pelihara si bayi kecil, kita gendong, kita sedih hati, tidak ada orang tuanya lagi. Tapi kita lalui. Yang berhasil melaluinya dengan kalimah ini, bersyukurlah pada Allah. Allah telah berikan satu kekuatan dalam hati. Ini jakannya di balik kalimat innalillah itu, kepasrahan. Dan yang kedua, kita tidak suuzan pada Allah, kita husnudzan pada Allah. Pasti baik. Kami semua milikmu ya Allah, engkau tentukan apa saja terserah ya Allah. Yang engkau tentukan pasti baik. Makanya ada hadis bahwa orang-orang yang diambil anaknya ketika meninggal, bayi, balita, mereka semua tidak akan mau masuk surga sampai mereka menemui ayah ibunya di pintu surga. Jadi mereka itu nanti, hadis pak, saya tidak hafal bunyi hadisnya, panjang hadisnya. Mereka menunggu ibu dan ayahnya di pintu surga sampai ayah ibunya datang, baru mereka akan masuk surga bersama ayah dan ibunya. Artinya mereka penduduk surga, tapi mereka tidak rida sampai menunggu ayah ibunya. Ini isyarat apa? Isyarat ayah dan ibu yang bersabar di atas kematian anak, insya Allah ditunggu oleh anaknya di dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dibalik kalimat innalillah. Lalu kemudian kalimat kedua, frasa kedua, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepada Allah lah tetap kembali. Banyak dalam Al-Quran Allah memakai kalimat turja'un, yurja'un, raji'un. Semua engkau kembali, mereka kembali, siapapun engkau pasti kembali. Ini apa maksudnya? Kalimat dan semua kami pasti kembali, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, bermaksud bahawa kita ini hari ini hanya antri saja. Yang lebih dahulu berangkat ibu kita, lalu ayah kita, lalu kemudian istri kita, yang istri kemungkinan berangkat suaminya lebih dahulu. Tapi kita ini ilaihi raji'un, semua hanya antri, tetap wajib meninggal, wajib meninggal. Tidak ada yang bernyawa di atas permukaan bumi atau menjadi penduduk langit, tidak ada yang tidak meninggal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halik, semua binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wajib. Israfil, Israel, semua meninggal. Bahkan dalam riwayat disebutkan malaikat maut menjadi makhluk terakhir yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kita ini harus ridha dengan kepergian orang sebelum kita, karena kita pun akan segera menyusulnya. Untuk menyusul itu perlu persiapan, perlu persiapan. Maka wa inna ilaihi raji'un, semua kami pasti kembali kepada Allah. Kita harus kembali. Yang namanya balik itu harus ada persiapan. Nah, kenapa Allah enggak menyebutkan kalimat semuanya akan mati, semuanya akan masuk ke dalam liang kubur? Allah seringkali berulang-ulang menyebutkan engkau kembali. Maksudnya kuburan bukan pembatas akhir hidup kita. Alam barzakh bukan destinasi terakhir dalam hidup kita, tidak. Padang mahsyar tidak. Semua kembali kepada Allah. Artinya siap-siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di atas dunia. Tidak akan lepas tanggung jawab itu daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
kalimat ini sempurna. Pertama, kita terima semua kejadian di atas kita. Yang kedua, kita ingin mengatakan kami pun akan kembali dan kami akan berusaha untuk bersiap dengan berbagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Umar bin Khattab, mohon maaf, dalam hadis riwayat Muslim lebih dahulu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, ma min muslimin tusibuhu musibah, kalau ada seorang muslim yang mendapatkan musibah, fayaqul, lalu dia berkata, ma amarahullah, dia berkata apa yang disuruh oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah berikan pahala untukku dalam musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka Allah menjawab, ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, Nabi mengatakan maka pasti Allah beri balasan yang lebih baik dari musibah yang telah diambil oleh Allah. Makanya kalimah ini membuahkan surga. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah kelebihan dari umat Muhammad dengan kalimat istirja' tadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.